Saya kira. Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat ya. Selalu berbahagia dalam situasi kondisi apapun. Oke, teman-teman, seperti kelompok 1 dan kelompok 2 minggu lalu, ya. Jadi di sini, di mata kuliah rekrutmen dan seleksi, ini paling tidak teman-teman nanti akan belajar bagaimana melakukan aktivitas proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan. Jadi, ini buat gambaran teman-teman ya. Kalau misalnya besok pada mau kerja, kemudian mau di jalur PIU, mau di jalur psikologi industri dan organisasi, sebagai jalurnya kalian, bidangnya kalian, nah, menjadi seorang staf rekrutmen dan seleksi, ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman untuk kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kerja di bagian rekrutmen dan seleksi, saya kira teman-teman tidak hanya belajar tentang mata kuliah rekrutmen dan seleksi ini sendiri, karena saya kira cukup banyak beberapa mata kuliah pendukung, ya. Ada mata kuliah utama, ada mata kuliah pendukung yang bisa dipelajari lebih lanjut untuk bisa menjadi seorang staf rekrutmen yang baik. Ini kita coba untuk menyederhanakan proses belajar kita ya, karena kita online, kita nggak ketemu, jadi kita coba untuk menyesuaikan dengan metode belajar kita. Nah, jadi nantinya di kelas rekrutmen ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana teman-teman coba untuk melakukan praktek perekrutan pura-puranya ya. Nanti ada beberapa jenis profesi, ya tentu kelompok 1 sampai kelompok terakhir juga profesinya berbeda, dan ini adalah kelompok 3, ini security atau satpam bank. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, atau mungkin kita dengar nama profesi security deh misalnya. Ini tentu kalau misalnya kita lihat di beberapa perusahaan, model kerja atau kriteria untuk security di masing-masing perusahaan, di masing-masing instansi, tentu berbeda-beda. Antara satpam bank dengan satpam kampus, atau mungkin satpam di perusahaan, atau mungkin satpam di tempat yang lainnya, tentu juga pekerjaannya berbeda. Dan kualifikasinya juga berbeda. Nah, nanti kita lihat kelompok 3 seperti apa hasil diskusinya. Nanti monggo silakan perwakilannya menyampaikan dulu hasil diskusinya. Nanti setelah ini kita bahas bareng-bareng ya. Nanti kita ngobrol santai aja ya, teman-teman ya. Monggo silakan siapa yang mau memulai terlebih dahulu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan selamat siang kepada Pak Fahmi dan teman-teman, rekan-rekan saya dari kelompok 3. Sebelumnya karena ini waktunya siang juga, jadi Pak Fahmi mungkin ada keperluan juga nanti jam 2. Jadi langsung saja Pak Fahmi, saya mulai untuk siang hari ini. Perkenalkan, saya Tony Triwahyudi selaku anggota kelompok dari kelompok 3, dan ada Kak Rahardiat Septajaya, terus Muhammad Yuspariyadi itu dari Kating, terus ada Andika Yuwana, saya sendiri David Kristianto Manik, Ridwan Siobing, dan Pertiwi Hena Sinaga. Itu nama-nama dari kelompok 3. Suara saya terdengar jelas atau tidak, Pak? Dengar, Mas. Dengar jelas. Oh ya udah. Saya lanjut. Takutnya nanti sinyal saya lost. Jadi karena kita dapat tugas untuk mencari job desk dan job spec dari Satpam Bank, yang tentunya berbeda juga, yang tadi Pak Wami juga sampaikan, berbeda dengan
satpam dari kampus tentunya, terus satpam dari ataupun dari perusahaan-perusahaan itu tetap berbeda. Jadi tanggung jawab dari jabatan atau job desk dari satpam bank yaitu yang ke-1 adalah mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pelanggan dan karyawan dengan patroli, pengawasan, pemeriksaan, dan pemantauan. Yang kedua, mengamankan suatu aset, instansi, proyek, bangunan, properti atau tempat. Nah, properti atau tempat di sini bisa kalau kita dari pekerjaannya adalah satpam bank, jadi kita mengamankan itu tempatnya tentunya juga bank itu sendiri. Nah, nomor 3 adalah melakukan tindakan preventif keamanan. Nomor 4, melengkapi laporan dengan mencatat pengamatan, informasi, kejadian, dan kegiatan pengawasan. Nomor 5, melapor dan menangani awal TP, TKP terhadap pelanggaran. Selanjutnya, nomor 7, memastikan pengoperasian peralatan, melengkapi persyaratan pemeliharaan, mengikuti instruksi, mengevaluasi, juga harus dilakukan oleh satpam bank ya Pak ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah mencegah dan mendeteksi dari penyusup. Nah, misal ketika ada seseorang yang dia mencurigakan karena gelagatnya atau karena dia sangat dinilai mungkin mengganggu keamanan dari pihak pelanggan yang lain, itu juga bisa kita himbau untuk kita tindakan preventif terhadap keamanan. Selanjutnya nomor 9 adalah melapor dan menangani kejadian dan panggilan atau permintaan bantuan satpam, termasuk konsep pemasangan dan pemeliharaan sistem alarm. Nomor 10, melindungi dalam arti pengawalan terhadap bahaya fisik orang dan barang yang perusahaan atau perorangan. Selanjutnya, mencegah dan mendeteksi dini dari pencurian. Nah, karena ini adalah job desk-nya dari satpam bank, tentunya kita harus mencegah dan mendeteksi pencurian. Nah, ada juga ketika kehilangan atau penyalahgunaan perkakas itu juga bisa ditindak oleh satpam bank itu sendiri. Nomor 12, menjadi navigator bank seperti mengarahkan nasabah pada saat transaksi. Nah, yang saya temui sendiri lah, ketika ada baru orang pertama kali dia masuk ke bank ataupun perusahaan bank, nah itu dia terkadang masih kebingungan. Nah, ini mau kemana arahnya? Nah, satpam bank bisa nantinya mengarahkan untuk proses awal ketika ingin nasabah atau pelanggan ingin melakukan transaksi atau kegiatan yang diperlukan. Selanjutnya adalah membantu nasabah mengarahkan pengisian form transaksi. Ke-14, membantu nasabah yang kesulitan dalam pengisian formulir yang tadi. Dan yang terakhir, mengatur antrian di cabang. Selanjutnya, job spek dari satpam bank. Nah, dari kita sendiri setelah kita melakukan diskusi dan kita sekalian search terhadap apa yang diperlukan untuk satpam bank ini, yaitu pria. Kita fokusnya terhadap pria, terus usia maksimal 50 tahun, tinggi minimal 170 cm, pendidikan minimal SMA atau sederajat, diutamakan memiliki sertifikasi security, memiliki pengalaman minimal 2 tahun, sehat jasmani dan rohani tentunya, tidak berkacamata dan buta warna, tidak bertato maupun bertindik, diutamakan menguasai ilmu bela diri. Nah, untuk job speknya itu sendiri, untuk sebelumnya Mas Andika, untuk job speknya sendiri
diutamakan memiliki sertifikasi security. Nah, karena ini adalah satpam bank, kita pengennya itu dia memiliki sertifikasi security. Nah, sertifikasi security ini didapat ketika dia sudah menempuh pendidikan satpam atau security. Nah, contohnya kalau di Klaten itu adalah ada untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Selanjutnya, spesifikasi jabatan persyaratan mental tentunya jujur dan tegas, dapat bekerja sendiri maupun berkelompok. Yang ketiga, dapat bekerja dengan sistem shifting dan bersedia ditempatkan dimanapun. Nah, untuk sistem shifting ini kami rasa perlu juga karena ada beberapa ketika ada anggota yang lain ketika tidak bisa hadir ataupun nanti terkendala, anggota yang lain nanti bisa membackup untuk menggantikan anggota yang mengalami kendala. Selanjutnya, supervisi akan bekerja sama dengan 3-5 orang, minimal lulusan SMA atau sederajat, mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik dan jujur, kondisi pekerjaannya baik, 100% berdiri di dalam ruangan ber-AC maupun di luar. Selanjutnya, untuk metode rekrutmen dari kelompok kami, setelah kami juga berbincang-bincang, kami memilih itu metodenya dengan rekrutmen eksternal. Bisa melalui media internet, seperti beberapa situs halaman, web, lowongan pekerjaan yang biasanya kita jumpai seperti jobstreet.com, link ID, ataupun karir.com. Ini untuk poster dari kami yang setelah kami buat, Pak Fahmi. Mungkin nanti bisa ada masukan dari Pak Fahmi sendiri. Seperti itu, Pak Fahmi. Oke, kita sambil ngobrol ya, teman-teman ya. Ngobrol santai aja ya. Mungkin nanti yang jawab bisa siapa aja boleh, tidak harus Mas Tony ya. Nanti aja sih ya ini sambil sambil coba kita belajar, sambil coba kita mempelajari apa yang mungkin nanti pas di perusahaan, pas nanti kalian kerja juga akan menghadapi situasi seperti ini. Oke, teman-teman, saya coba untuk bisa diarahkan ke job desk ya, job deskripsi. Oke, ini kan satpam bank ya. Jadi ini sebagai pemahaman lagi teman-teman. Memang kalau di dunia perusahaan, dunia industri, itu memang ada beberapa profesi, ada beberapa jabatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Itu ada yang perekrutannya itu dilakukan langsung oleh perusahaan, tapi juga ada perusahaan yang tanda kutip ya membeli atau mengambil dari sebuah perusahaan rekrutmen yang menyediakan beberapa tenaga kerja. Tahu istilah outsourcing ya, teman-teman ya? Tahu, Pak. Jadi memang ada beberapa profesi, ada beberapa jabatan yang perusahaan itu sendiri kadang nggak melakukan perekrutan langsung, tidak melakukan seleksi langsung. Mereka hanya meminta atau mengajukan pengajuan tenaga SDM ke perusahaan penyedia tenaga kerja. Di Jogja kayak gini udah banyak banget. Jadi selain security, itu ada OB, office boy itu ya. Kemudian kalau di perhotelan itu ada housekeeping, warehouse itu yang bersih-bersihin kamar. Terus ada florist, ada tukang kebun, kemudian driver biasanya, ya supir. Itu ada berapa yang perusahaan nggak harus turun langsung untuk mencari. Nah, kalau setahu saya sih memang di bank itu relasi, mereka pakai mereka pakai perusahaan penyedia security. Cuma memang ada berapa kualifikasi kriteria yang ditentukan langsung oleh perusahaannya. Oke, kita mulai dari job desk ya, teman-teman ya. Teman-teman besok kalau misalnya Anda mau kerja di perusahaan, istilah job desk sama job spec ini jangan sampai ketukar ya. Ini dua istilah yang nanti akan sangat
penting buat kalian di pekerjaan akan sering ditemui dua istilah ini, job deskripsi dan job spesifikasi. Nek job deskripsi itu gambaran tugasnya, teman-teman. Ya, Anda kalau misalnya besok kerja di perusahaan, job desk-nya apa, gambaran kerjanya apa, itu berarti berupa daftar atau mungkin uraian mengenai apa saja yang nanti akan Anda kerjakan di perusahaan. Dan kadang sebuah profesi, satu profesi yang sama istilahnya, sama namanya, itu bisa berbeda job desk-nya. Kayak ini misalnya, security bank. Nanti misalnya di kampus, beda lagi kerjaannya. Di pabrik, beda lagi pekerjaannya. Kita bisa bilang katakanlah front office, ya, tahu ya, front office ya. Orang yang selalu di depan tuh ya, resepsionis, atau mungkin misalnya ada di perusahaan, di kampus, atau di sekolah. Ya, orang yang berdiri di depan lobby, itu bisa berbeda pekerjaannya. Istilahnya sama, front office, tapi kerjaannya bisa berbeda, mengikuti dari perusahaannya. Nah, biasanya kalau di sebuah perusahaan yang katakanlah sudah stabil lah ya, perusahaan sudah berkembang, sudah bagus, itu job desk-nya itu biasanya sudah standar, teman-teman. Sudah standar, sudah terdokumentasi dengan baik. Tapi nek perusahaannya masih berkembang, artinya baru mulai baru mulai naik perusahaannya, baru mulai berkembang, baru merintis, itu biasanya job desk-nya masih acak-acakan, masih belum jelas standarnya. Nah, kalau kita lihat ya, di kelompok ini menyampaikan job desk-nya, ini sangat lengkap sekali ya. Artinya ya ini seperti apa adanya. Artinya kalau misalnya nanti Anda bikin job desk, di perusahaan diminta bikin job desk, bisa didapatkan informasinya dari mana-mana. Bisa observasi, bisa browsing, bisa mungkin studi banding ke perusahaan yang lainnya. Nah, biasanya nanti kalau Anda bikin job desk, ini misalnya ya, kelompok ini bikin job desk, tadi berapa? 10 nomor ya, Mas? Coba, ada berapa nomor nih job desk-nya? 15, Pak. 15. Nah, kalau 15 job desk ini biasanya ya, kalau di situasi yang sebenarnya, itu nanti akan diverifikasi sama manajer, sama atasan. Jadi apa yang telah Anda kumpulkan datanya ini, ya, terus nanti akan dicek kira-kira yang sesuai dengan kondisi bank, itu yang mana aja. Sehingga nantinya, ini kalau kita bicara hal yang sebenarnya ya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan job desk yang benar-benar standar. Artinya besok kalau misalnya mau melakukan rekrutmen lagi, ya kayak gini job desk-nya. Kayak gitu. Ya. Oke, kita masuk ke job spec. Coba digeser, Mas. Nah, stop ya. Oke, job spesifikasi, kriteria. Artinya kita bicara tentang minimal persyaratan orang yang harus atau mungkin yang mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi teman-teman, seperti latar belakang pendidikan, seperti jenis kelamin, seperti skill-nya, fisik, dan sebagainya, itu nanti akan sangat disesuaikan dengan job desk sama lingkungan perusahaan. Jadi, untuk menyesuaikan atau mungkin untuk menentukan job spesifikasi, itu tidak hanya disesuaikan dengan job deskripsinya, tapi juga disesuaikan dengan kultur sebuah perusahaan. Misalnya gini, saya pengen tanya nih ke kelompok ini. Kenapa kok di kelompok ini, di job space-nya, itu menentukan calon security yang tidak bertato maupun bertindik? Alasannya kenapa? Silakan, boleh siapa aja yang jawab. Kenapa kok harus yang tidak bertato maupun yang bertindik? Silakan, boleh siapa aja. Silakan, Mas Andika. Gini Pak, kenapa memilih tidak bertato maupun bertindik kan yang pertama citra seorang security atau satpam ini kan adalah kayak penjaga gitu kan Pak. Otomatis kan kalau misalnya dia bertato maupun bertindik kan citra wibawa seorang security yang citranya itu seorang penjaga itu otomatis akan luntur dengan adanya dia yang bertato maupun bertindik. Begitu Pak, kalau dari saya. Oke, bisa jadi masalah image. Karena ada beberapa profesi, ada beberapa kondisi fisik karyawan itu harus disesuaikan dengan kultur sebuah perusahaan. Misalnya gini, ini besok ya, yang cowok-cowok nih,
kalau misalnya besok kalian mau kerja di bank, entah jadi teller, entah jadi staff, ataupun entah jadi customer service-nya, itu beberapa bank tidak memperbolehkan cowok itu punya kumis, punya janggut. Jadi Mas, siapa ini? Mas Gispariadi, apa siapa nih? Ya, Pak. Ini kamu punya kumis kan, Mas? Ya, punya. Nggak boleh, Mas. Harus dicukur. Nah, ini kan nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, toh. Tapi kenapa ada standar seperti itu? Karena berhubungan dengan image. Nah, di sini teman-teman kelompok ini beralasan bahwa atau mungkin security yang bertato dan bertindik itu bisa tanda kutip merusak image seorang security bank yang mungkin masalah fisik diutamakan. Tetapi kalau misalnya nanti di perusahaan lain atau di tempat lain, mungkin boleh yang bertato, mungkin boleh yang bertindik. Misalnya di mana? Di security diskotik misalnya, atau di klub misalnya. Itu malah banyakkan preman-preman. Security-nya malah pada bertato, malah pada bertindik. Nah, nanti kalau misalnya di bank, beda lagi. Gitu ya. Oke, misalnya ini. Kenapa kok teman-teman menentukan tidak buta warna? Alasannya kenapa? Kenapa kok security bank harus nggak buta warna? Silakan, bisa siapa aja yang jawab, monggo. Izin Pak menjawab. Boleh. Gimana Mas? Yus. Yang pertama, misalnya nih perusahaan yang sudah maju untuk standarisasi pengaman itu punya alat bantu kan Pak, seperti CCTV dan lain. Jadi warna mana dia mengamati dan memberikan laporan nanti kepada manajer atau kepada atasan. Soalnya untuk satpam, dan juga harus mempunyai laporan setiap minggu bahkan setiap bulan untuk mana sih kondisi perusahaan saat dan untuk apa yang harus dievaluasi ketika suatu terjadi masalah keamanan di satu perusahaan. Gitu. Terus kaitannya buta warna gimana? Dan menambahkan, dan karena sekarang itu media untuk alat bantu pengamanan yang sudah berkembang, jadi saya rasa untuk buta warna ini salah satu syarat yang paling penting untuk merekrut satu satpam di perusahaan yang sudah besar. Itu Pak. Misalnya Mas, ada nggak satu contoh aktivitas kerja yang mengharuskan si satpam itu nggak boleh buta warna? Ada nggak? Yang nggak boleh. Jadi ada satu contoh aktivitas nggak sih yang dilakukan oleh security, di mana si security itu nggak boleh buta warna? Misalnya kayak gimana? Melakukan pengamatan Pak, misalnya dari media alat bantu CCTV misalnya. Oh gitu. Ya. Oke. Ada pencurian atau perampokan di suatu bank, kan itu butuh pengamatan. Nah, itu yang dibutuhkan untuk pelaporan selanjutnya kepolisian, begitu Pak. Oke. Pak, izin menambahkan Pak. Boleh, silakan Mas. Tadi kan aktivitas yang tentang buta warna itu ya Pak. Misalnya kan kalau chef satpam bank kan tugasnya tadi salah satunya membantu nasabah ya dalam melakukan transaksi. Otomatis kan dalam transaksi kita sering membantu nasabah dalam mengerjakan formulir transaksi itu kan Pak. Warna ya. Nah di dalam formulir transaksi itu kan warnanya kan ada kayak warna kuning, warna pink gitulah kan. Kalau misalnya seorang satpam bank memiliki buta warna, bagaimana dia untuk membantu nasabah dalam mengerjakan bukti transaksi? Oke, itu misalnya ya, teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa profesi, ada beberapa pegawai yang di dalam pekerjaannya itu mengharuskan nggak boleh buta warna. Misalnya apoteker. Tahu ya apoteker, yang sering di apotek ya, yang ada beli obat, beli vitamin, itu kan harus tidak boleh buta warna kan. Kalau misalnya mohon maaf buta warna, apa yang terjadi nanti? Misalnya Anda tanya, Mbak itu beli pil yang warna merah misalnya, terus dia buta warna, mohon maaf, dia mengambil pil yang warna hijau,
yang buat dia lihatnya warna merah, ternyata warna hijau bukan pil yang seperti yang diinginkan si konsumen. Nah, bisa gitu. Ya, orang-orang di toko, orang-orang di restoran, orang-orang di swalayan, di apotek itu harus nggak buta warna karena setiap hari berhubungan dengan produk dan alat yang berwarna-warna kan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini sekali lagi buat pemahaman lagi ya, teman-teman ya. Ini baru 2 contoh tadi yang saya konfirmasi. Jadi seperti usia, seperti tinggi minimal dan sebagainya. Itu masing-masing HRD, masing-masing dari kita nanti besok ya, Mas Tony, Mas Yus, Mas Andika, dan kawan-kawan kalau misalnya jadi HRD, itu harus punya dasar, harus punya alasan ketika menentukan kriteria orang untuk bisa mengerjakan suatu aktivitas, ya. Dan itu selalu dikaitkan dengan yang namanya pengalaman. Karena ini berbekal pengalaman, misalnya usia maksimal 50 tahun, kenapa kok harus 50 tahun? Ya, karena pengalaman selama ini, yang usia lebih dari 50 tahun, sudah sepuh, sudah tua, sudah nggak sanggup untuk menjalankan aktivitas job desk tadi, sehingga harus menentukan maksimal 50 tahun. Nah, ini berbekal dari pengalaman. Bener nggak kira-kira? Ini harus kan sih, harus melakukan riset berulang-ulang. Makanya kan untuk menentukan job desk sama job spec, ini butuh waktu yang panjang. Ini Anda belajar analisis jabatan, ini mungkin sebagian besar sudah pernah ngambil, itu butuh proses memang untuk menentukan kriteria, untuk menentukan job desk, sampai akhirnya Anda bikin poster. Oke, coba di screen posternya. Paling akhir ya berikannya ya. Nah, kayak gini kan, bisa menentukan kualifikasi kayak gini, ini butuh proses yang panjang, teman-teman. Nggak berkacamata, nggak buta warna, tinggi minimal 170, ini sudah melewati beberapa pertimbangan yang cukup matang. Oke, itu gambarannya, teman-teman. Ya, ini bisa menjadi tambahan wawasan. Sekali lagi, nanti coba dibandingkan dengan kelompok yang lain ya, karena saya kira teman-teman juga perlu belajar melihat bagaimana kelompok lain dalam menentukan job desk sama job spec. Ya, diingat-ingat ya, job desk, job spec dua hal yang berbeda, tapi saling terkait satu sama lain, dan itu menjadi dasar kita nanti buat seorang HRD untuk mengolah SDM di perusahaan. Nanti dengan job desk, dengan job spec bisa menentukan gaji juga kan, melihat kesesuaian kan antara job desk sama job spec-nya seperti apa, memberikan pelatihan dan sebagainya. Terus nanti misalnya nanti kita belajar intervensi organisasi nanti ya di semester 7, pakai juga job desk sama job spec ya. Itu aja saya kira. Terima kasih teman-teman. Ini saya rekam ya, nanti bisa disaksikan kembali di grup. Terus saya minta tolong PPT-nya di-share di grup ya, Mas Tony dan kawan-kawan. Terima kasih, semoga selalu sehat buat teman-teman ya, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Saya selalu berpikir positif ya semuanya ya. Thank you. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sukses.